Itu pelita bagi kakiku. Shalom Aleichem, Baruch Ata Adonai Eloheinu melek haolam, diberkatilah Engkau Yesus Raja semesta alam. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan membaca Alkitab terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Dan yang membaca Alkitab, lektor kita yang pertama nanti Ibu Nirliana membaca Kidung Agung 2 ayat 1 sampai 17 dan dilanjutkan oleh Pak Murjiono 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 40. Silakan dimulai Bu Nirliana. Baik, terima kasih Bu Ros. Kidung Agung 2 ayat 1 sampai 17, demikian firman Tuhan. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk. Buahnya manis bagi langit-langitku. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Dengarlah kekasihku, lihatlah, ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap, dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku. Bangunlah, manisku, jelitaku, marilah, karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah, manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu, dan elok wajahmu. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kekasihku, kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah, kekasihku, berlakulah seperti kijang,
atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman, rempah-rempah. Demikian. Silakan dilanjut, Pak Murji. Iya, sepertinya Pak Murji tersign out. Pak Apul bersediakah untuk menggantikan Pak Murji karena oh sudah masuk. Oke, sudah masuk. Silakan Pak Murji. Kami lanjutkan dari 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 40. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahwa bahaya pencabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istri, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, tidak tahan bertara. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin aku, tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan, katakan. Kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu?
Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang yang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah, tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Sekarang tentang para gadis. Untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan. Tetapi aku memberikan kepadaku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani dan aku akan menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakan. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya? Suaranya ngepres, Pak Murji. Pak Apul, boleh dilanjut Pak Apul, ayat 34. Baik, saya lanjutkan. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya?
Semua ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin kalau ia menghendakinya. Hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya, dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Demikian. Ya, terima kasih lektor kita Ibu Nerliana dan Pak Apul Siahaan. Kita akan mendengarkan renungan embun pagi dengan judul Kama Sutra yang disampaikan oleh gembala kita, Pastor Dr. Joseph Paujang. Silakan, Pastor. Haleluya, luar biasa judulnya serem ya hari ini Kama Sutra ya saudara ya. Nah saudara ketika kita bicara ya tentang Kama Sutra ini ya ada dua pengertiannya ya. Satu pengertian dalam arti yang orang-orang pada umumnya mengerti, oh ini ilmu tentang seks ini, oh diajarinnya seks ini sama Nabi 26. Enggak, saudara ya, enggak begitu. Walaupun sebetulnya Kidung Agung itu adalah Kama Sutranya orang Yahudi. Ya, Kidung Agung itu sedang cerita bagaimana cara berhubungan seks, saudara. Ya, yang benar, yang kudus. Makanya dengan berbagai macam apa namanya metafora ya, saudara ya di dalamnya. Nah, itu kalau di Hagios, kalau di kelas apostolik itu kita ajarin tuh maknanya ya, saudara ya. Di dalam Kidung Agung itu di kelas apostolik karena memang itu kita kalau katanya rabi-rabi Yahudi itu kalau kita bicara tentang seks itu nggak boleh bicara di depan umum terlalu banyak rahasia tentang seks itu kita harus bicara di tempat yang terbatas karena tidak semua orang bisa paham nanti malah nangkepnya malah salah ya demikian juga kalau kita bicara tentang chariot Elohim ya kendaraan kerubim itu loh chariot of God itu kerubim kita juga nggak boleh bicara kepada orang banyak hanya orang tertentu ya nah itu adalah klasifikasi kerahasiaan Torah saudara ketika kita belajar Torah jadi sama seperti ilmu kungfu itu makin ada level-levelnya dan makin tinggi nggak boleh semua orang diajarin ya nggak boleh diajarkan ke semua hanya orang yang memang sungguh-sungguh mau tahu dan mau mengikuti karena kalau diajarkan kata Tuhan apa jangan kamu buang mutiaramu dan barang berhargamu pada anjing dan babi. Ya, nah itu ada kelas apostolik, saya ajarin kalau kamu niat mau belajar. Ya, makin sekarang ya kita makin bertumbuh. Saya dulu sudah bilang setiap 4 kali putaran ikutlah saudara, karena saya update-nya itu sudah lebih dari separuh yang saya tambahkan yang saya update. Yang tidak perlu saya singkirkan, yang nggak ada cuman retorika saya singkirkan. Dulu saya kira itu udah hebat, tapi makin ilmu saya nambah, kan saya juga makin ngerti, ternyata ini nggak ngefek dalam hidupnya orang. Maka saya ajarkan yang ngefek. Hari ini kalau Anda belajar kelas apologet, weh serem kali tuh kelas apologet kita ini udah progres banget ya. Kalau Anda belajar kelas evangelis, weh udah jauh banget. Nah ini kayak Bu Nerliana, ya kalau Bu Ros mah update terus ya Bu Ros ya. Nah, Bu Ros ini pinter sekali saudara, salah satu calon pastor kita nanti ya. Segera ke Belanda ditunggu Bu Ros. Nah, saudara ada satu hal ya, yaitu definisi yang kedua, bahwa itu adalah Kama Sutra itu adalah mengatur bagaimana caranya kamu melampiaskan hawa nafsu kamu, nggak boleh sembarangan. Intinya begitu, saudara ya. Nah, judul itu hanya pemanis saja, clickbait. Saya lagi mau cerita ya, bagaimana kamu hati-hati dalam berhubungan.
Saya selalu wanti-wanti laki-laki perempuan, kamu jangan konseling, haram jadah. Jangan pernah konseling laki-laki perempuan, saudara. Kamu tahu kejadiannya Saifuddin dengan istrinya Putih? Dimulai dari konseling, ya. Dimulai dari konseling, ya. Simpati-simpati lama-lama ketemu di kafe, rame-rame bertiga, berempat. Lalu saya mau privat, akhirnya berdua. Lalu akhirnya di kamar, dipergoki, digerebek, saudara ya, sama beberapa pendeta. Digerebek sampai Saifuddin itu berlutut, ampun-ampunan. Ini saya ngomong serius, saudara ya. Saya ngomong serius. Saya bukan mau menghakimi orang. Saya mau kasih tahu Anda supaya jangan sampai kejadian di komunitas kita. Ya. Oh, itu sakit, saudara ya. Yang begitu tuh sakit sekali. Yang diselingkuhi ya sakit. Yang melihat juga malu. Ya, apalagi ini ngomongnya dua-duanya pendeta loh ini. Tiga-tiganya pendeta. Putihnya pendeta, Abigailnya pendeta, Saifuddinnya pendeta. Tiga-tiganya pendeta yang katanya sudah ditabiskan, katanya. Saya nggak tahu ya persisnya. Semua dimulai dari tidak disiplin. Makanya kalau kamu janda, ya masih muda, hati-hati saudara. Ya, Naomi itu janda tuh. Saya wanti-wanti, hati-hati kamu sudah salah, jangan diulangi lagi salahnya. Ya, kita disiplin, ya kita juga nggak ngatur, cuman saya kasih pengertian, ya. Saya sama Ana selalu ya, Naomi itu udah kayak anak kami, saudara. Jadi kita selalu kasih nasihat, ya, dan kita terus promosikan Naomi supaya kan dia sekarang udah selesai S1, ini lagi belajar S2 dia, lagi belajar master teologi ya kan, dan dia berbuah hebat sekali si Naomi ya saudara ya, produktif sekali, dia bawa anak-anak itu ya, tambah hari tambah banyak anaknya saudara ya. Naomi itu bukan anak tapi maksudnya anak-anak sekolah minggu di apa namanya, di kampung-kampung di belakangnya gereja itu ya, item-item tengil-tengil, waduh, melunyut saudara ya, datang semua ke gereja gara-gara Naomi itu saudara ya. Jadi saya bilang hati-hati kamu ya. Kalau kamu tetap jaga hidupmu dalam kekudusan, urapan itu nanti mengalir. Kamu tak menikmati berkat yang luar biasa dari surga. Kamu akan punya nanti keluarga yang baik. Karena kan Naomi masih muda kan, sebaiknya menikah. Saya bilang kamu harus menikah lagi, yang benar. Cari suami yang bule, yang sayang, yang baik, yang cinta Tuhan. Banyak saudara di Belanda ini karena banyak wanita-wanita Belanda yang mau hidup bebas, sehingga pria-pria Belanda ini bingung mau cari istri. Tapi sama, wanita-wanita Belanda yang mau hidup serius, nggak ketemu, nggak matching. Makanya sampai ada kursus, apa namanya, dating site untuk orang Kristen. Tapi itu pun nggak sukses. Kenapa? Karena pernikahan itu harus diajarin dari sekolah minggu. Ya, terus dia masuk remaja, diajarin terus. Terus kayak gini nih kalian nih, tak ajari sama saya. Supaya tanggung jawab. Ya, jadi saya sudah bilang hati-hati, jangan telepon-teleponan, ya. Saya bilang ya sama beberapa dari kalian, jangan telepon-teleponan. Saya nih misalnya, saya itu nggak boleh tuh nelpon Linda sembarangan begitu, nggak boleh saudara, ya kan? Saya selalu kalau nelpon Linda selalu ada anak, ya kan? Saya kalau nelpon Buros nggak bisa, selalu ada anak. Ya saya sering nelpon Buros. Sama saya tahu kalau Linda telepon saya ada Pak Ali, karena saya sering letuk bertiga kita ngomong kan. Itu sehat. Ya. Sebab kalau tidak begitu, nanti selalu ada yang tidak baik. Setan itu selalu masuk di sana. Ya, saudara ya. Serius, saudara ya. Hati-hati, saudara, ketika kamu telepon laki-laki perempuan, terus nggak ada pasangannya. Ya. Oh, ini kan hanya urusan pekerjaan, hanya urusan pelayanan. Bullshit, saudara. Percaya saya, hati-hati. Makanya yang duda-duda, yang janda-janda, sebaiknya menikah. Supaya kamu jangan salah paham. Tapi sebaiknya lagi, ya laki-laki tetap sama laki-laki, perempuan sama perempuan, walaupun cuma WhatsAppan. Tadinya cuma masalah pelayanan, ditambah, say, gimana say? Shalom say, iya kan? Kalau ada orang berani bilang saya tak telepon, angkat itu tak semprot kamu saudara. Serius saudara, saya nggak main-main. Oh sudah pernah kejadian. Saya nggak suka ya saudara ya. Hai say, cinta. Kamu saudara hati-hati sama saya kamu begitu. Cinta. Say, aduh, love.
Love, aduh saudara, kamu begitu ke anak, kamu ya laki-laki kayak gitu ke anak. Walaupun kamu donatur gede, kamu juga tak semprot saudara. Terus itu bininya orang, kamu jangan main-main. Eh, pernah kejadian ya. Saya tahu itu bercanda, tapi nggak boleh. Tadinya bercanda, lama-lama jadi apa saudara? Tadinya bercanda ya, lama-lama jadi kok sejuk ya? Kok lakiku nggak pernah bilang begitu ya? Lakiku saja. Ah, kalau kamu kasih hadiah, ya hati-hati saudara. Saya aja nggak berani kasih hadiah buros kalau ulang tahun. Ya, oh lakinya ngamuk tuh. Saya dibedil sama lakinya saudara. Hati-hati lakinya tentara dia saudara ya. Tentaranya ndak kroco lagi punya pangkat. Dibedil takut saya saudara. Nah itu hati-hati saudara. Kamu ngasih hadiah buat anak ya, hati-hati saudara ya. Ada etikanya. Sebab kalau enggak, getaran-getaran itu loh saudara ya. Pertamanya, hai Jin, oh iya shalom, oh iya, suamimu saja nggak pernah lembut begitu ngomongnya saudara. Oh iya, bagaimana bros? Oh, nggak bisa gitu bros. Oke, ya jadi gimana? Oh iya, aduh, oh ya, suaminya Buros tak jamin nggak pernah ngomong selembut kayak tadi saudara. Nggak akan pernah. Apalagi tentara, kubrak, kubrak, kubrak. Masuk kamar aja kubrak, 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 cucu-cucu seolah-olah bebe, saudara, ada urusan. Dulu lagi pacaran, iya. Oh iya, Ceng. Oh iya, bagaimana, Ceng? Oh, Laila ya, iya. Oh iya, iya, abang salah ya, Ceng ya. Oh, 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 oh. Lalu sekarang, hah? Apa? Hah? Tang sendiri? Goblok lu. Kan begitu sekarang. Tiba-tiba ada orang lemah lembut. Oh iya, Ros. Oh iya. Oh, enggak boleh begitu suamimu ya. Oh iya, Ros. Kan Tuhan Yesus sudah melembutkan hati kita. Tuhan Yesus melembutkan hati kita ya. Lembut, 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 lembut. Wah, jus-jus seolah-olah bebe, saudara. Jangan ngomong enggak. Ya. Semua kasus perzinahan dalam gereja. Sesama pendeta, sesama pelayan Tuhan dimulai dari ya, oh iya, bagaimana? Terus lama-lama kalau ngomong bisik-bisik, saudara. Kalau bisik-bisik kan akhirnya kan, apa? Apa? Akhirnya tambah nempel, tambah nempel, tambah nempel. Akhirnya bibirnya nempel. Sorry, 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 sorry. Ya maaf, pura-pura sopan, saudara. Lama-lama nambah, sengaja ditempelin, saudara. Hati-hati, saudara. Wah, saya hafal dengan yang begitu-begituan, saudara ya. Aduh, kenapa? Karena saya juga dulu pelaku, ya. Oh, jangan ngomong enggak, saya dulu pelaku. Saya lihai, saudara ya. Saya lihai. Serius, saudara ya. Saya kalau mau serius, saya lihai sekali. Ya, waktu saya masih bujangan, ya, saya tuh nggak tahu kalau saya banyak ngefans, banyak orang ngefans sama saya. Dan saya sering membuat orang patah tanpa saya nggak ngerti, saya nggak ngerti. Saya datang sana ya, datang tak lembut, lemah lembut. Waduh, saudara kamu kalau lihat saya lagi SMA, lagi kuliah itu saya tuh lembut sekali, saudara. Nah, orang bisa kelepek-lepek lah pokoknya sama saya. Cuman saya jaga, saya sih batasin. Ya, pernah nggak yang jadi korban? Ya belum pernah, karena saya memang nggak mau, ya kan. Tapi suatu ketika saya kuliah, saya sudah kerja, saya sudah kuat, sudah segala macam, tambah ganteng. Dulu kan saya kerempeng, tambah ganteng, tambah kayak bos mukanya udah bersih. Wah, dulu cerumut saya dan ganteng. Tak target saudara, saya target orang, ya kan? Nggak mungkin kalau udah jatuh sama saya. Apalagi zaman itu saya masih bagus badannya semua. Kalau sekarang kan memang sengaja kayak bagong saudara. Ya kan, supaya jangan nanti apa namanya Bu Ida Pasaribu ngesir saya kan saya repot saudara kalau saya ganteng six pack. Jadi mendingan kayak Bagong gitu aja enggak apa-apa. Tetapi yang saya ingatkan kepada kalian, ya orang kalau sudah kayak saya nih duduk udah sering ngomong tiap hari didengar, tiap hari live, orang penasaran. Sak jelek-jeleknya, sak bagong-bagongnya saya ngerayu orang banyak dapat saudara. Orang kalau sudah sering live, sering jadi moderator, sering itu ya, orang itu suka penasaran. Kenapa fantasi? Fantasi seksual. Ya. Makanya saya batasi, nggak boleh. Tidak boleh laki-laki maupun laki-laki, apalagi bahasanya sudah mulai merayu-rayu. Ya, bahasa kode-kode,
Ya, dingin-dingin empuk ya. Terus lagi bercanda sama-sama dingin-dingin empuk ya. Pertamanya lagi berlima, berenam cerita ya dingin-dingin empuk. Oh, hutan-hutan basah. Oh iya, itu ya di tengah hutan itu ya. Aduh, basah-basahan. Udah segala macam. Pertamanya kamu ngomongnya rame-rame begitu. Lama-lama kamu cuma berdua. Oh iya, tadi jadi ingat dingin-dingin empuk. Oh iya, basah-basahan ya. Aduh, kalau udah mandi mah. Terus lama-lama saudara ya, kamu cerita, iya seperti kijang yang berlari-lari di atas rempahan. Iya kan? Itu kan lagi cerita apa? Vagina, oral seks, saudara kan? Lidahmu bermain-main di sana, wangi. Loh, saya ngomong, itu pemahaman orang Yahudi tentang tadi itu memang oral seks tadi itu ya. Memang seperti itu. Nah, lalu kamu menggunakan itu buat bercanda-bercanda berduaan. Lama-lama jadi itu, saudara. Lama-lama jadi. Kamu berdua. Ya, suami-suami, istri-istri selalu lihat cara bercanda istrimu dengan orang, tegur saja. Kok kamu gitu saja? Enggak apa-apa. Tapi kalau kamu bukan suaminya, bukan istrinya, ya saudara ya, terus ada, ini kamu janda nih, terus ada duda, atau ada perjaka, ngerayu orang, ya kamu jangan jangan cemburu. Dia kan janda, dia lagi pengen menikah lagi, dapat perjaka, ya boleh dong. Atau kamu nih janda, terus ada seorang perjaka lagi ngerayu perawan atau merawat gadis atau ngerayu janda yang lain. Ya kamu jangan cemburu, nggak usah ngatur-ngatur. Saya dengan Marcel, Sel, hati-hati ya. Kamu yang paling tua di situ, ya. Hati-hati. Kamu semua duda, janda, perjaka, gadis. Kalau mau jadi, bilang jadi. Kalau enggak, jangan. Jangan kasih lowongan, jangan kasih iming-iming. Sekali jadi, nggak boleh mundur nih. Saya bilang begitu, saudara. Ingetin ya, Naomi, ya semua ya, yang ada di situ, yang gadis Andre bilangi bodoh kamu kalau kamu sesama orang dokumennya belum belum dapat dokumen kayak saya, warga negara, kamu seneng-senengan. Itu namanya orang buta nuntut orang buta. Carilah yang warga negara, kalau bisa yang sudah orang bule, yang cinta Tuhan, ya hati-hati jangan buka celah, jangan buat percandaan masalah seks. Ya, jangan segelas barengan. Suatu ketika Marcel ya pakai segelas berdua ya sama itu ya. Terus saya bilang, Sel, nggak boleh. Langsung tak tegur. Dua-duanya tak tegur. Kamu seneng sama orang itu enggak? Enggak lah, itu kan udah kau anggap ini sendiri keluarga. Nggak boleh. Nggak boleh, Sel. Jangan. Nah, loh, mungkin buat kalian dulu nggak apa-apa, saudara ya. Tapi saya kasih tahu, ya sentuhan-sentuhan lembut tadi ya di gelas. Tadi bibirnya di sini, lalu seperti sana. Ini kan tukar liur kan? Kamu nggak nyadar. Tiba-tiba dalam alam bawah sadarmu itu bekerja. Ya, sebaiknya kita yang formal saja kalau udah laki-laki perempuan. Ya, kalau nih Puro sama Bu Endang, mau cerita-cerita apa segala macam, ceritanya beda. Ya, kecuali kalau lesbian kita susah ngomong, saudara ya. Tapi di kita tuh hampir jarang. Biasanya itu nggak ujuk-ujuk, saudara. Nggak ujuk-ujuk. Itu ada baunya. Ya, orang mau jadi lesbian, mau homo, dia mau kumpul dalam satu komunitas, itu nggak ujuk-ujuk. Itu ada biangnya. Ya, jadi kita sekarang ini komunitas yang straight, yang hetero. Jadi kalau ada Bu Endang sama Bu Ros cerita-cerita cekikikan, saya begini, enggak apa-apa, saudara. Tapi kalau tiba-tiba Bu Ros sama Pak Iman, say-sayan, waduh, bisa nanti isinya Pak Iman begitu ngelihat, Pak Iman bisa nanti, Pastor Paul, saya boleh tidur di rumah Pastor Paul nggak malam ini? Repot saya, saudara. Jangan, nggak boleh, saudara. Hati-hati kalau kamu kirim juga hati-hati ya. Mereka punya pasangan, jangan sampai nanti diusir dari rumah gara-gara kamu, saudara. Baca, ya salah paham omonganmu, ya kan? Padahal nggak selesai, nggak tahu ujung-ujungnya apa. Say, cinta, I, love. Aduh, hati-hati, saudara. Ngasih emoticon,
Ya juga hati-hati, saudara ya. Hati-hati, sungguh saya ngomong itu, ini buat jaga, saudara, buat jaga kita semua. Supaya komunitas ini jangan rusak gara-gara percabulan, perzinahan, cemburu-cemburunan. Oh, kita sudah dewasa, ada begitu. Nggak ada yang begitu, saudara. Percaya saya. Ya, saya ini menggembalakan ini udah dari saya SMP, ya. Dari saya SMP itu saya sudah punya persoalan, saya mengembalakan. Ya, saya mengembalakan jemaat juga waktu saya full time. Ya, dan kita juga, saya juga jadi wakil gembala juga. Saya ngelihat banyak perzinahan terjadi. Saya juga pernah bersalah. Dimulai dari yang begitu-begitu, makanya di kita nggak boleh, saudara. Lihat, saya selalu sama anak kalau nelpon. Nggak pernah saya nelpon sendirian. Nelpon kalian siapapun yang perempuan saya nelpon sendiri. Ya, kecuali saya nelpon Pak Iman, saya nelpon Pak Harto, saya langsung telepon aja, nelpon Pak Stephen, langsung saya sendiri langsung. Ya, saya selalu berusaha nelpon selalu ada anak. Ya, kenapa? Karena iblis tidak bisa masuk. Ya, saudara ya, hati-hati. Kata-kata, kamu tidak akan pernah dari suamimu atau dari istrimu yang lembut-lembut begitu. Hanya dapat dari si lawan bicaramu yang baru kamu kenal. Dan belum tentu nanti kalau kamu mengalami masalah, ya, tiba-tiba si pria yang begitu karismatis ini atau si wanita yang begitu lembut ini mau menjelaskan. Enggak, aku nggak mau ikut-ikut, pasti nanti gitu, saudara. Wah, kamu ditinggal sendiri, mampus kamu. Ribut sama suamimu atau istrimu, udah cerai, goodbye kamu. Sembunyi semua. Oh, jangan ngomong gitu, pernah terjadi. Saya pernah konselingin orang begitu. Iya, tadinya begini, ya aku gak ikut-ikut. Wah, ya, ya ini kita pisahan. Ya, wah, hati-hati, saudara ya. Kelihatannya ya, wah kelihatannya nanti bakal tanggung jawab atau nanti kan belain menjelaskan mengklarifikasi ternyata nggak mau. Artinya, oh ada yang mau, tapi tambah dalam, makin makin diklarifikasi kan makin dalam. Cemburu, makin diklarifikasi itu makin dalam. Mendingan apa? Nggak usah sama sekali, putus, hilang. Cemburu itu kalau diklarifikasi makin makin ruwet, saudara. Percaya enggak? Kamu jangan kamu percaya. Ya, tak kasih tahu rahasia hubungan percintaan-percintaan gitu ya. Cemburu itu kalau makin diklarifikasi, makin dalam, makin ruwet, makin sakit. Jadi mendingan tidak usah sama sekali. Udah, selesai. Jangan diterusin. Ya, jangan telepon-teleponan, laki-laki perempuan, percaya saya. Ya, terus WhatsApp. Jangan pakai rahasia-rahasiaan. Emoticon yang wajar. Ya, kamu kalau pengen benar, percaya saya. Ya, tapi kalau untuk pengurus atau pastor yang sudah pendeta, langsung selesai, saudara. Ya, kalau kamu jemaat, saya bisa tolerir. Cuman ini saya kasih nasihat supaya kalian jangan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Ya, kita sudah ajarin kalian. Hati-hati ya, saudara ya. Terutama kalian yang sedang rumah tangganya lagi goncang. Tambah ruwet, kamu nggak tambah pulih, tambah hancur kamu nanti. Ya, apalagi kamu yang lagi hubungan jarak jauh. Ya, dengan istri atau suamimu. Ketambahan begitu lagi, tambah ruwet lagi. Nanti akhirnya hubungan jarak jauh itu walaupun kamu sudah menikah, nggak enak, saudara. Saya ngalami sama anak, nggak enak. Ya, setahun kami ya, begitu ya. Aduh, saudara itu menderita sekali. Ya, itu pikiran jorok itu bisa kemana-mana, fantasi liar bisa kemana-mana. Apalagi kalau kamu masih normal, ya. Makanya jangan ditambahi lagi, jangan disiram lagi dengan yang begituan main-main, ya. Apa pelayanan-pelayanan. Oh nanti sebentar ya mah, ini ada aku telepon dari teman pelayanan siapa? Novita, misalnya kan, teman pelayanan. Tadi lagi cerita sama istrimu, kalau kamu lagi syukur, masalah debt collector, masalah tagihan, cerita sama Novita, hehehe, oh iya Cin, oh gimana, iya say, iya, oh iya Tuhan Yesus memberkati ya, kayak si RK ya, kayak si RK bilangnya apa saudara? Iya nih, gimana ya, nanti ini pasti ribut lagi, kenapa ya doakan aku ya say, mau selingkuh doakan aku, kurang ajar nggak saudara? Kan bajingan ini kan. Mau selingkuh, doakan aku ya say.
Ini aku lagi di katedral. Bangsat, saudara. Saya mah kalau saya jadi Tuhan ya, langsung mulutnya tak jejelin pakai balok, saudara ya. Mau berdoa bajingan, kau berdoa minta selingkuh mau zina, kamu berdoa dulu. Kamu menghina aku. Kamu menghina. Ada nih ya, ini kalau ini kejadian nyata ya. Ada pendeta maksa saya minta dia diberkati pernikahannya. Loh, kenapa? Karena kenapa nggak yang ini aja? Kenapa kamu nggak ke gereja yang normal? Waktu itu kita belum ada jemaat ya, saudara ya. Karena nggak ada pendeta yang mau. Kenapa? Saya tanya, belum ada surat cerainya kan? Iya. Loh, kamu belum ada surat cerainya, lalu kamu minta diberkati sama saya. Kamu tuh ngakali saya namanya. Nggak usah, kamu nggak usah. Loh, tapi kan aku nanti kumpul sama ini, sama yang baru ini kan saya jadi susah. Karena belum diberkati, apalagi saya pelayanan. Loh, tapi kan kamu nggak ada surat cerainya. Orang cerai saja kamu sudah salah, tambah kamu lagi belum ada surat cerainya minta diberkati. Supaya itu kan kamu sama saja kamu mau pergi ke Alexis, mau ke Kalijodo, mau olah bebek, kamu minta berkat dulu dari Romo atau dari pendeta kan? Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Kudus, aku berkati kamu, semoga kamu nanti berhubungan seks dengan lancar. Kan kurang ajar kamu, saudara. Kamu menghina Tuhan, kamu begitu. Eh, hati-hati kamu. Ya, kita doakan ya. Kalau memang ada jodoh, kamu udah ada suami, udah ada istri, ada jodoh, udah nggak gua culik mata lu. Berani-beraninya kamu main-main sama Tuhan yang begituan. Hati-hati, saudara. Bahasanya rohani-rohani ya. Kan firman Tuhan sudah berkata begini, berkata begitu. Jina adalah jinah, saudara. Kamu jangan sok-sok, jangan nggak usah berkelit-kelit, didoakanlah supaya ada kekudusan. Bah, aduh, saudara, ini orang, aduh, jina-jina kok supaya ada kekudusan, supaya ada hadirat Allah. Kurang ajar ini, saudara. Ini orang-orang kurang ajar, bangsat ini, saudara. Kurang ajar. Kamu jangan pernah berzina bawa-bawa nama Tuhan. Ya, terkutuk kamu, saudara. Sungguh. Ya, apalagi kamu pura-pura minta diberkati. Ada ya, minta diberkati gereja. Jangan. Kamu kalau mau berzina, berzinalah. Ya, ya sudah, memang kamu udah kuat. Tapi kamu jangan bawa-bawa Tuhan minta diberkati. Ngerti nggak, saudara? Mau berzina, berzinalah. Siap tanggung resikonya, tapi jangan minta diberkati, jangan minta didoain. Itu loh maksud saya. Kamu jangan, kalau kamu nggak kuat, ya, titikmu tuh nggak kuat, berzina-berzinalah. Tapi jangan minta diberkati, jangan minta didoain. Ya sudah, kamu tahu itu sama setan. Ya sudah, enggak apa-apa, jalanin. Kalau gitu enggak usah ke gereja. Ya ke gereja saja. Ya kan? Ke gereja, memang gereja tempatnya orang berdosa. Tapi kamu jangan sampai kamu berzina, terus kamu benarkan. Oh, itu kan kelemahan manusia. Kurang ajar, saudara. Itu kan kelemahan. Oh, enggak boleh, saudara. Ya, ingat-ingat yang saya ngomong pagi ini. Ini keras sekali, saya bercanda, kalian boleh cekikikan, tapi ini sudah tunjukkan semua contoh-contohnya. Bahkan diri saya sendiri pun pernah salah 10 tahun, apa namanya, kok 10 tahun, malah lebih, saudara ya, 10 tahun, 12 tahun yang lalu. Saya pernah salah 12 tahun yang lalu, saudara. Jangan sampai kamu mengulang hal yang sama, ya, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pastor Paul, Bapak Ibu, begitu lugas ya, begitu vulgar diceritakan bagaimana bahayanya percabulan itu ya Bapak Ibu. Jadi jangan main-main karena ini komunitas namanya urapan bisa bau busuk semua gara-gara satu orang ya. Jadi kita saling menjaga karena itu juga membawa ambience yang sangat buruk kepada yang lainnya dan yang sudah di tanah perjanjian bisa jadi tanah pembuangan apabila urapan itu busuk ya Bapak Ibu. Sebelum kita menerima berkat, kita recite bersama-sama Bapak Ibu. Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ve'ahavta et Adonai Eloheka, bekol lefavka, bekol nasevka, ubekol meodeka. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ve'ahavta lareaka kamoka. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri.
Kita terima berkat Tuhan. Silakan Pastor Paul. Oke, kita terima berkat Tuhan Yesus. Bareka Adonai, wis mereka Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai, penoleh kami hunika Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Isya Adonai, penoleh kami semoga shalom, Tuhan Yesus menghadap wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Yehova Sebaot, malaikat Tuhan berkemah sekelilingmu, memerangi semua musuh-musuhmu, melindungimu dari panas teriknya matahari dan dinginnya malam di padang gurun. Yehova Shalom, Tuhan Yesus berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam hidupmu. Haleluya. Amin. God bless you semuanya.